Halo, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat Ini 5 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tadi saya terlambat 5 menit karena SketchUp saya error ini. Bekas dicolok ke proyektor, jadi eh, begitu saya buka SketchUp-nya, dia lari ke extended monitornya. Jadi saya harus nyolokin ke TV dulu supaya narik SketchUp-nya ke screen yang sekarang. Langsung saja ya, saya share screen. Waktunya mungkin ini sekitar 40 menitan karena saya pakai Zoom standar. Suara saya bisa diterima ya, jelas ya. Jelas. Jelas. Ya, eh, saya share screen semuanya. Ini sementara mungkin semua silakan unmute dulu ya. Sorry, semua mute dulu. Nanti kalau misalkan mau ada yang ditanyakan di tengah jalan, boleh boleh sambil dipotong sedikit ya. Nah, jadi saya akan bahas nih. Ini bentuk yang saya kerjakan saat ini. Proyeknya sudah jalan, sudah disetujui. Eh, ini adalah platform untuk perbaikan pesawat ya. Jadi kira-kira ini tingginya sekitar 11 meter. Nanti ekor pesawatnya akan masuk di sini. Ada gambarnya enggak ya? Gambarnya seharusnya ada di sini. Nah ini untuk yang sisi belakangnya begini ya. Jadi dia untuk perbaikan radar pesawat, elevator seperti ini. Kenapa yang saya ambil yang ekor? Karena yang ekor paling tinggi dan paling rumit. Termasuk ini yang paling saya agak takutkan kemarin sehingga saya harus pastikan dulu di SAP 2000 strukturnya aman atau tidak. Nah, berhubung bentuk strukturnya yang serumit itu, maka sebelumnya saya kan modeling hanya di SketchUp, hanya di AutoCAD ya. Karena saya ini gambar kerja saya buat dari SketchUp semua. Nah, saya coba buat kalau saya gambar kerjanya di SketchUp, bisa nggak strukturnya saya modeling di SketchUp? Karena ternyata di sini saya buktikan, saya bandingkan bahwa modeling struktur di SketchUp jauh lebih mudah dan resiko errornya itu lebih rendah daripada AutoCAD. Saya contohkan begini. Nah, eh, ini misalkan saya punya rectangle ya, punya rectangle. Nah, di AutoCAD satu garis panjang ini akan dianggap satu garis. Ya, sekarang pun masih satu garis. Tapi ketika ini saya bagi begini, saya bagi jadi truss, misalkan begini ya. Nah, ini di AutoCAD ini masih dianggap satu garis, tapi di SketchUp ini sudah terbagi sendiri segmennya. Nah, jadi kelebihannya di SketchUp kita tidak perlu melakukan auto frame mesh di SAP 2000. Nah, kalau di AutoCAD karena ini menerus langsung, dia tidak dianggap join nih. Ini tidak dianggap buhul di sini. Nah, ini taunya buhul kan. Nah, ini kan lengket semua nih, ya kan? Nah, karena ini dianggap buhul di SketchUp jadi tidak perlu auto frame mesh di Etaps ataupun di SAP 2000. Nah, di kerjaan saya sebenarnya saya impor di Etaps, tapi karena ini sebenarnya kelasnya SAP 2000 supaya familiar, saya inputkan ke SAP 2000. Ini supaya masuk toolbar di atas ini gimana ya? Height-nya ya. Ada yang tahu cara height ini enggak? Tool zoom di atas ini enggak? Oh, ini height floating meeting control. ESC to
Nah, saya menggunakan SAP 2000 versi 14. Nggak tahu kenapa saya lebih senang versi 14 karena crack-nya mudah, tidak perlu mundurkan kalender ya. Kalau yang saya share di web kelas itu kan versi 20 apa versi 21 itu harus mundurkan tanggal atau pakai run as date. Run as date kadang dideteksi sama antivirus, dihapus lagi shortcutnya. Jadi menurut saya kalau hanya untuk analisa struktur kita ambil versi 14, it's okay gitu. Cuman kekurangannya di sini ketika saya ekspor reportnya, ini error nih. Berarti kan crack-nya nggak sepenuhnya bekerja di sini. Jadi terserah mau pakai yang mana. Kalau nemu SAP 2000 versi tinggi yang crack-nya bagus, ya boleh dipakai. Konsepnya sama aja. Langsung saja ya. Saya tidak akan memodelkan strukturnya. Jadi ini kan strukturnya solid ya. Taunya solid kan begini. Nah, ketika kita klik volumenya, ketika kita klik objeknya, ini muncul volume. Berarti ini objek solid, objek 3D yang memang 3D lah. Ini ketika kita potong, nah ketika kita potong memang ada potongannya ini. Nah, profilnya memang saya timbul, saya buat thickness-nya sesuai sebenarnya supaya saat ngitung tonase saya mudah. Jadi ini objek solid. Untuk memasukkan, mengimport ke SAP 2000 atau ETABS itu tidak bisa solid. Jadi saya membuat replikanya yang bentuknya hanya frame saja seperti ini. Nah, saya tidak akan memodelkan semua. Saya akan contohkan untuk memodelkan di sebelahnya nanti. Saya tunjukkan di sebelahnya. Nah, inti dari pemodelan ini adalah kita harus memodelkan frame pada layer, mana ini layernya? Nah, pada layer yang diberi nama frame. Jadi kita tambahkan layer misalkan frame, lalu plat, gitu kan. Nah, intinya kita buat frame. Ya. Secara default pertama kali kita modeling di SketchUp itu layernya itu untagged gini. Nah, kalau versi SketchUp versi 2019 ke bawah itu ini tulisannya layer 0. Nah, sekarang di versi 2001 ke atas itu sudah namanya dari layer jadi ganti tag. Nah, jadi untagged berarti di sini masih pertama kali gambar. Kita harus tambahkan layer baru. Saya buat frame. Nah, setelah itu semua ini kita masukkan layer ke layer frame ya. Nah, untuk modeling di sini lebih mudah. Saya akan coba modelkan truss ininya ya. Truss kolomnya. Saya keluarkan ukuran dulu. Ini 0,9 semua ya. Nah, iya. Untuk saya nggak akan jelaskan toolsnya satu-satu. Saya menganggap teman-teman nanti pasti bisa SketchUp-nya. Kalau nggak bisa, boleh ikut kelasnya. Tapi kalaupun memang nggak sanggup, bisa nonton di YouTube saya yang bahas SketchUp dari nol. Saya bahas toolbar-nya bahkan modelingnya di channel YouTube saya, Bimbel Comet. Saya akan mulai membuat dasarnya dulu. Dasarnya ini kan berarti 1,8. Saya akan pakai milimeter dulu. Saya kebiasaan gambar pakai milimeter. Nanti saat sebelum diimport ke SAP 2000 harus kita jadikan ke meter. Ya karena terbiasa meter di SAP 2000. Saya akan buat dari rectangle begini.
1800,840. Enter. Nah, kemudian itu tinggi satu segmen ke atas 900. Jadi pakai aksis biru 900. Begini ya. Nah, ini harus kita hapus ya. Pilih areanya, tekan delete. Kalau tidak dihapus maka dia dianggap sebagai plat. Ini tengahnya nggak ada ya. Tengahnya nggak ada. Berarti ini saya copy ke sini. Ini juga saya copy ke sini. Lalu saya bagi dua bagi. Nah, ada di tengahnya nih. Selanjutnya ini saya copy ke atas. Oh, di bawahnya ini ada nih. Dihapus. Ini saya copy nih ke atas nih, ya kan? Nah, lebih mudah di sini daripada harus di SAP 2000 modeling strukturnya. Lalu saya akan buat bracingnya. Ini kenapa bracingnya satu arah? Saya buat karena ini saya nalarkan bahwa lendutannya juga satu arah. Ya. Jadi bagaimana menentukan arah bracingnya itu memang harus nalar ke engineering-nya dapat ya. Kalau bingung ya dibikin zigzag kayak gini juga boleh. Nah, ini nggak bisa saya bikin satu arah karena di atasnya juga ada struktur ya. Ini saya buat satu arah dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, ini kan ada bidangnya ya. Bidangnya nanti kita harus hapus. Kalau enggak nanti dia dianggap wall, bukan dianggap frame. Ini saya hapus ya. Nah, saya hapus tengahnya, saya hapus tengahnya, saya hapus tengahnya. Terus kemudian di sini juga saya kasih bracing. Ini saya kasih bracing. Ini saya hapus. Tadi bracingnya ini saya copy. Saya copy dari sini ke sini. Nah, kemudian ini saya copy ke atas sebanyak misalkan 4x 4 kali. Nah, begini ya. Jadi ini contoh cara mudahnya modeling di SketchUp. Nah, kalau di AutoCAD kan ini satu garis lurus bisa aja dianggap satu garis ya. Tapi ini di sini sudah patah-patah ini. Jadi sudah satu segmen. Sehingga lebih mudah terdeteksi minimal meminimalisir error di SAP 2000. Nah, selanjutnya ini saya hapus ya. Contoh. Selanjutnya setelah selesai kita modeling sedemikian rupa, sebenarnya di sini ada railing. Tapi sementara railing dia bukan peran struktural ya. Jadi saya abaikan dulu. Biar nanti nggak terlalu rumit di SAP 2000-nya. Selanjutnya ini saya ganti unitnya ke meter. Window, model info, pastikan ini meter. Karena di SAP 2000-nya saya pakai meter ini di sini. Ya. Nah, setelah selesai, Anda boleh menyimpan ini dalam bentuk format SKP atau format SketchUp-nya, tapi supaya bisa diimpor ke SAP 2000 atau ETABS, kita harus ekspor ke 3D model. Ini bagian pentingnya, ekspor ke 3D model. Lalu formatnya adalah DXF, bukan DWG. DXF, AutoCAD DXF. Secara default biasanya file AutoCAD itu DWG, tapi saya mau DXF supaya terdeteksi nanti. Ini ya, tilde
latihan Zoom. Kita buka optionnya. Kita buat versi AutoCAD lama nih. Jadi AutoCAD versi 14 ini sebelum 2000 ya. Untuk apa? Antisipasi sub 2000-nya kita versi lama nggak mendeteksi dari file DXF tadi. Yang kita ekspor tadi tidak perlu dimensi, tidak perlu teks, tidak perlu material. Saya hanya butuh rusuknya saja, edge di sini. Face-nya saya buang karena saya tidak membuat permukaan di sini ya. Lalu klik OK, lalu kita ekspor nih. Kita ingat-ingat lokasinya di My Document ya. Kita ekspor. Exporting sudah selesai dalam format DXF, satuannya meter. Pastikan satuannya meter. Kita buka My Document. DXF. Nah ini, Taildoc latihan Zoom tadi. Formatnya DXF. Ini AutoCAD drawing. Kalau kita bukanya pakai AutoCAD. Tapi sebenarnya formatnya juga DXF. DXF bisa dibuka di AutoCAD. Lalu kita masuk ke sub 2000. Supaya tidak lama videonya, saya sudah mendefinisikan material. Saya asumsikan pakai baja grade 41. Lalu, aduh, not responding. Lalu saya sudah mendefinisikan load pattern. Dan saya sudah mendefinisikan beberapa frame yang saya rencanakan. Saya pakai holo 150, holo 30-30, holo 50-50, sama WNP. WNP atau sebagian bilang itu dianggap sebagai channel 100 kali 50 mili. Selanjutnya kita masukkan nih modeling dari SketchUp tadi. Kita buka menu file, lalu import, lalu AutoCAD DXF. Nah, tetap formatnya DXF. Meskipun kita buatnya di SketchUp, SketchUp hanya untuk mempermudah modeling saja. Formatnya kita sepakati tetap DXF. Karena di sini format SketchUp juga tidak ada. Kita pakai ini. Kita tunjuk tadi filenya ini. Open. Nah, global up direction. Kita membuat di SketchUp-nya tadi Z-nya ke atas ya. Jadi sumbu Z di SketchUp ini warna biru. Nah, ketika Z-nya positif, searah dengan up direction-nya, arah atasnya, maka kita pilih Z. Satuan yang kita pakai di importnya itu satuannya meter, karena kita sudah ganti ke meter tadi. Lalu kita klik OK. Nah, ini jangan di-OK-kan dulu. Kita pilih frame-nya mau apa. Nah, frame-nya kan tadi kita sudah buat layer frame. Kalau Anda tidak membuat layer, maka tidak ada yang bisa diimpor ke sub 2000. Makanya tadi di SketchUp-nya harus buat layer frame. Apakah namanya harus frame? Tidak. Yang penting Anda ingat bahwa itu layer yang dipakai untuk membuat batang. Jadi kita sepakati supaya mudah dipahami, saya buat nama layernya frame atau rangka. Saya pilih frame yang akan kita import sebagai frame di sini. Lalu kita klik OK. Sudah jadi. Ini kekurangannya sub versi lama, orbitnya kita harus klik ini. Nah, ini kan tampilannya agak patah-patah nih, ya kan? Supaya nggak patah-patah, kita buka menu option, graphic mode ke OpenGL. Jadi ketika kita orbiting, kita
Ini lebih lancar ya. Oh iya, saya lupa untuk mempermudah harusnya warna section di sini saya samakan ya. Saya samakan dengan ini ya, UNP warna orange, holo 50 warna kuning, holo 30 warna biru, terus holo 100 kali 50 warna ungu. Supaya memudahkan nanti di sini di frame sectionnya saya buat pewarnaannya. Ini warna ungu tadi ya, display colornya kita ganti ke ungu begini. Lalu 30 tadi hijau. Lalu 50 tadi kuning. Lalu WNP 100 tadi oranye. Nah, selanjutnya ini kan frame-nya kan belum kita tentukan ya. Frame-nya belum kita tentukan. Jadi ini frame-nya apa? Oh, ini SAS 50 semua dianggap. Supaya mudah, biasanya yang paling banyak frame-nya kita assign semua dulu. Jadi di sini kan bracing. Bracing-nya kan pakai yang biru ya, yang 30 semua ya. Jadi supaya mudah yang paling banyak ini saya pilih semua. Saya pilih semua. Lalu kita buka menu assign frame section. Kita ganti dia sebagai bracing. Kita beri dia section bracing. Holo 30. Klik OK. Nah, kemudian di sini kan yang paling bawah kan UNP ya. Yang paling bawah kan UNP. Jadi saya akan orbit hingga view-nya dapat seperti ini. Lalu saya pilih ini begini. Saya pilih begini, lalu saya assign frame section. Saya assign saya kasih UNP di sini. Nah, di sini kan nggak ketahuan nih perbedaan sudah di-assign atau enggak. Kita buka set display option. Nah, tampakkan warna jangan sesuai objeknya, tapi sesuai sectionnya. Karena tadi pewarnaan frame section kita sudah klasifikasikan berdasarkan gambar, berdasarkan model. Jadi view color by section, supaya kelihatan sectionnya. Nah, ini ya, sesuai dengan warna tadi. Ini orange, lalu bracingnya hijau. Ya. Lalu apalagi yang belum? Nah, di sini kolomnya pakai holo ungu 150. 100 kali 50. Nah, berarti ini saya orbit nih sampai begini view-nya. Nah, ini saya pilih. 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 Saya assign frame section. Kita ganti ke RHS 150. Kita orbit. Kita lihat tuh warnanya berubah kan. Kita coba tampilkan ke 3D-nya nih.
Mana 3D? Extrude view. Extrude view, oke. Nah, ini ya. Ini mendekati gambar 3D yang solid tadi ya. Ini masih UNP, yang lain masih 30-30. Ini supaya nggak berat, extrude view-nya kita matikan dulu saat modeling. Lalu tadi tiangnya ini, tiangnya kan kuning semua ya. Nah, tiangnya kuning berarti pakai 50-50-50. Nah, ini saya orbit sampai dapat view tiang. Kira-kira begini. Ini saya ganti. Ini saya ganti. Ini. Seleksinya dari kiri ke kanan ya. Kalau dari kanan ke kiri nanti kena semua. Atau boleh diklik satu-satu begini. Nah, klik satu-satu. Saya lebih mudah seleksi window seperti ini. Kita buat itu dulu deh. Assign frame frame section RHS 100x50. Nah, yang lama assign-nya begini nih, yang bikin lama. Waktunya kurang 15 menit lagi ya. Nah, sekarang kita coba analisa dulu deh, seperti apa fail-nya jika seperti ini. Saya belum masukkan beban. Kita coba struktur dia sendiri, bisa nggak berdiri sendiri, meskipun tanpa beban, dengan struktur yang begini. Kalau belum, nanti kita kelihatan fail-nya di mana. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah ini bisa dilanjutkan untuk dianalisa? Ada yang bisa jawab? Dikasih tumpuan dulu Pak Ade. Siapa yang jawab tadi? Pak Nasir ya? Iya, Yazid Pak Yazid Pak. Oh, Pak Yazid, Yazid ya. Mantap, betul sekali Pak. Saya sengaja supaya sedikit menantang dong zoom-nya. Kalau begini tumpuannya apa Pak kira-kira Pak? Kita buat gimana? Untuk saya jepit Pak Ade. Enggak dong. Oh enggak ya. Oh, sendi roll. Sendi. Roll. Nah, roda ini sebenarnya roll ya. Tapi kalau strukturnya kita kasih roll, nanti gelinding terus dia, ya kan? Nah, jadi sebaiknya kita kasih sendi. Karena di sini dia tidak menahan momen struktur ini. Jadi kan struktur ini kan berdiri sendiri nih, ya kan? Dia tidak tertahan ke tidak tertahan ke lantai atau ke tanah gitu kan. Jadi untuk lebih mudahnya kita ingat-ingat ya. Di sekitar ini itu tumpuannya. Nah, salah-salah dikit nggak apa-apa, belajar. Saya ingat-ingat tadi tumpuannya di mana aja. Tadi di sini. Milihnya dari kiri ke kanan. Oh, atau saya asumsikan semua deh tertumpu. Biar gampang ya, biar cepat ya. Set, saya pilih semua begini. Ya kan? Loh kok kepilih framenya? Ya nggak masalah, abaikan saja. Tapi kan otomatis titik juga kepilih. Assign, join, restrain. Nah, bukan jepit ya. Tapi kalau roll nanti menggelinding semua. Nah, kalau mau lebih akurat lagi, kita buat hanya 2 sisi saja sendi, 2 sendi, sisanya roll semua.
maka itu lebih mendekati realnya. Tapi untuk lebih mudah saya buat sendi semua. Mana? Nggak kepilih ya? Apakah harus 2 dimensi tadi? Nggak kepilih ininya. Nggak kepilih join-nya. Assign, join, restrain, sendi. Loh. Wah, jangan-jangan error ini. Kita pilih dulu. Loh, itu bisa. Ini kekurangannya sub versi lama ini. Kalau kita milih frame, dia jadi nggak mau. Oh, ini sudah ada tapi kecil ya? Hah? Tunggu kita lihat koordinatnya. Ini 8 meter. Ini Z-nya 1 meter. Benar ini. Takutnya dia terimport mili, jadi nggak kelihatan ini. Cara menampilkan tumpuan kita di sini. Join, restraint-nya sudah ada. Ini udah ada ya? Kayaknya di ujung-ujung ya. Ada nggak sih? Kita coba run dulu ya. Kalau error berarti memang nggak tertumpu tadi. Kalau goyangannya lain, berarti tumpuannya belum ada. Load combination kita buat default ya. Add default design combo. Still frame. Oke. Kalau nggak percaya kita bisa lihat ini. Ini sudah sesuai SNI. 1,4 mati. 1,4 1,2 mati, 1,6 hidup ya. Ini mati saja, ini hidup saja. Oh, mati sama hidup kali 1. Saya run. Latihan Tildoc. Nah, ini berarti tumpuannya benar ya. Tadi udah tertumpu ya. Cuman ini secara visual kita nggak kelihatan. Ukuran restraint-nya kecil. Tadi kan kita, nah jadi ini terjadi defect-nya di sini ya. Untuk baja kita boleh ngeceknya supaya cepat kita start design or check structure. Ini bisa menalarkan nggak kenapa lendutannya begini? Kalah yang sebelah sana. Karena memang frame-nya kan kita lebih kaku di sisi yang sudah kita ganti holo 100 kali 50. Sehingga kekakuannya, distribusi momennya jadi begini. Lalu kita coba start check strukturnya. Nah, jadi sebenarnya untuk berat dia sendiri saja, sebelum kita kasih beban, di sini aja dia sudah oke ya. Nah, kecuali kita kasih beban. Untuk ngasih beban,
Caranya gimana? Cocok lah. Biasanya saya untuk lebih mudahnya kasih beban, saya modelkan plat di sini. Oh, plat saya belum define. Area section, add new section, plat 3 mili. Materialnya baja. Thickness-nya 0,003. 0,003. Kita beri plat di atas. Kenapa dia beri baju? Ini saya hide dulu. Nggak kelihatan platnya. Supaya kelihatan kita beri fill objeknya. Nah, biasanya supaya mudah saya assign plat di sini. Tuh. Karena platnya kita modelkan semua, kita buat auto frame mesh ya. Kita buat ini ya, intersection, auto. Lalu kita pilih platnya, kita assign. Tuh. Kita assign area load, uniform. Misalkan di sini beban hidupnya boleh 100 kN. 1 kN per meter persegi. Ketika kita kasih beban di platform paling atas, seperti apa? Kita run. Silakan jika ada yang ditanyakan, waktunya hampir habis sebenarnya. Jadi inti modelingnya kira-kira seperti itu. Nah, ini lendutannya jauh lebih tinggi dari saat sebelum ada beban tadi. Intinya begitu ya, kita modeling di SketchUp, lalu diekspor ke format DXF, lalu kita import ke SAP 2000, lalu kita assign frame-nya satu-satu sesuai yang kita rencanakan, barulah setelah di-assign ya dianalisa, jika nggak masuk berarti disitulah tugas seorang engineer untuk berpikir mengganti. Ini berarti ada yang perlu diganti. Banyak kan? Nah, yang perlu diganti banyak. Tahunnya ini aja. Ini yang hampir selesai. Ini yang saya buat hampir selesai. Jadi ini kenapa variasi warnanya begini? Karena pada warna-warna inilah saya temukan dia sudah mulai stabil. Jika misalkan dirasa masih kurang stabil, ada sisi kurang stabilnya, ini sebelumnya tengah nggak ada ini. Oh, ini pun belum ada, ini belum revisi terakhir. Nah, ini tengah ini nggak ada, nggak sanggup. Tiangnya masih nggak sanggup. Akhirnya di revisi terakhir ini di tengah, dari sini ke sini, ini masih ada truss lagi. Dan miring-miring begini, mirip seperti di sini. Ya, silakan ditanya, ternyata ada di ini. Terima kasih Pak Ade kesempatannya. Ya. Ini Pak Ade, saya ada masalah kemarin waktu desain itu ketika masuk ke beban horizontal, beban gempa gitu kan, sedikit saja saya masukkan itu strukturnya langsung gagal, tidak bisa OS itu ya kan. Oh, horizontalnya ini ya, ekuivalen ya Pak ya? Pakai saya coba dua yang Pak Ade bilang kemarin itu, saya coba juga pakai yang spektrum kan. Respon spektrum. Saya coba pakai dari 100%, dari 1 sampai yang paling kecil 0,1 saya buat apanya kan.
tetap dia Bapak buat struktur apa, Pak? biasa aja, portal biasa, portal. Struktur baja maksudnya. Iya, baja. Itu aja Pak, dia masih belum dapat jawaban lagi. Tumpuannya sebab apa? Tumpuannya jepit. Pertama biasanya kalau tumpuannya sendi, ini mulai kelihatan tumpuannya. Kalau tumpuan sendi biasanya harus ada bracing Oh, iya. biar nggak fail tadi, ya kan? Nah, Iya. kalau misalkan itu jepit tapi masih fail, berarti dibuat eh, profilnya harus lebih besar. Nah, Iya, iya. tapi tidak selamanya profil besar itu stabil. Jadi kalau Bapak pernah dengar namanya space frame, Iya, justru iya. eh, yang apa? Yang truss-truss begini itu kelebihannya adalah ringan, ya kan? Iya, Ringan iya. dan kuat. Nah ini kenapa kok nggak habim gede saja gitu? Kalau habim gede pasti lebih berat dia, ya kan? Iya, Misalkan pakai iya, habim 500, wah lebih berat. Ini padahal harus iya, bisa didorong orang. Akhirnya iya. dibuat sistem truss begini, lebih kaku Iya, dia. Pak. Nah, Iya. Baik, saya coba nanti Pak. Terima kasih banyak Pak. ya. Yang lain? Ini kayaknya waktu bonus dari Zoom ini. Gak ada pertanyaan ya dari sini ya? Gak ada yang nanya lagi? Nah, ini memang nggak kita selesaikan karena yang penting tadi paham konsepnya ya. Setelah saya kasih beban, dia butuh perkuatan, maka kita unlock dulu, nanti kita pilih lagi dong perkuatannya tadi. Ya, kita pilih frame-nya, lalu kita assign lagi. Frame mana yang harus kita besarkan, frame mana yang harus kita ganti, atau bahkan penambahan frame. Tambah bracing, atau tambah kolom, tambah frame lain. Begitu. Oh, satu Pak Ade, masih ada kesempatan. Ya. Kalau hubungan antara pelat itu dengan frame itu kan tidak tahu kita Pak Ade hubungannya, apakah dia welded di las kah atau apa, atau menyatu sempurna kah terhadap baloknya itu gimana tuh antara pelat yang kita masukkan dengan frame yang ada. Pertanyaan yang baik sekali. Setahu saya itu di sini waktu define membran. Ini seingat saya ya penjelasan dari dosen saya. Nggak tahu kalau saya kebalik. Membran ini elastis. Jadi dia tidak mendistribusikan momen. Membran. Sel atau plate itu mendistribusikan momen. Jadi momen yang terjadi di plat itu akan didistribusikan ke balok menjadi gaya torsi. Anggap aja las penuh. Jadi membran berarti hanya mendistribusikan berat pada plat hanya secara vertikal saja, didistribusikan ke balok. Kita tahu membran itu elastis ya. Jadi dia tidak mendistribusikan momen ke balok. Itu seingat saya dulu dari dosen perbedaannya. Jadi kalau misalkan kita mau memodelkan deck ke beam baja itu kan terjepit elastis ya. Jadi itu dimodelkan dalam bentuk membran, bukan sel. Jadi kalau sel itu asumsinya last full atau pengecoran solid antara plat beton dengan balok beton. Begitu yang saya tahu. Terima kasih Pak De. Ya. Yang lain silakan jika ada pertanyaan. Ini tatap mukanya direkod ya. Bagi teman-teman yang mungkin telat atau tadi saya kecepatan, memang itu saja saya buat cepat, nggak selesai total, tapi saya usahakan konsepnya dapat. Bisa mengulang nanti, bisa diulang videonya di channel saya, channel YouTube channel YouTube bimbelkomet.com ya. Dan linknya saya akan bagikan di grup diskusi
forum diskusi kita. Itu saja, jika yang lain tidak ada pertanyaan saya akhiri sebelum mati sendiri. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Makasih, Pak.